Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden ya. Bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Menurut saya itu sah-sah saja. Kita kan harus bebas dalam berekspresi, bebas dalam berbicara. Jadi kalau purnawirawan yang bicara kan mestinya kan itu kan sudah terukur, tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sekelompok purnawirawan TNI tuntut Gibran dipecat dari posisi Wapres. Apa yang sebenarnya terjadi sih teman-teman? Coba kita masuk lebih dalam nih. Sekelompok purnawirawan TNI mendesak supaya Gibran itu dicopot dari jabatan wakil presiden terpilih. Alasannya mereka itu menuding ada pelanggaran administratif waktu proses pencalonan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Modernis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai desakan ya dari sejumlah purnawirawan terhadap pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi sebagai wakil presiden Indonesia begitu. Kita akan bacakan ada 8 tuntutan yang menjadi poin dari desakan purnawirawan ya. Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Kemudian mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di bawah Kemendagri. Kemudian mengusulkan pergantian wakil presiden ya, kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal dan 91 kolonel ya. Seperti itu ya rekan-rekan. Artinya sejumlah purnawirawan mendesak ya atau mengusulkan kepada MPR terhadap pemakzulan seorang wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena memang kita tahu bahwa naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden memang mendapatkan penolakan yang cukup luar biasa karena pencalonan Gibran dianggap tidak sesuai dengan aturan yang semestinya seperti itu. Nah, isu mengenai pemakzulan ini mendapatkan perhatian cukup luar biasa dari kalangan luas. Kita saksikan beritanya. Muncul wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno disebut-sebut turut memberikan restu mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut ditandatangani 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 66 Marsikal, dan 91 Kolonel yang dilakukan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis lalu, 17 April 2025. Tri Sutrisno turut membuat catatan khusus dan surat wasiat untuk Presiden Prabowo soal tuntutan ini. Tak hanya Tri Sutrisno, surat pernyataan itu turut diteken oleh mantan Menteri Agama Fahrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000, Jenderal TNI Purnawirawan
Purnawirawan Tiasno Sudarto, KSAL periode 2005-2007, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, kemudian KSAU periode 98 hingga 2002, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Sementara itu, mantan Komandan Korps Marinir TNI, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, menyatakan sikap pihaknya terhadap program-program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan para purnawirawan TNI sejatinya mendukung seluruh program Prabowo yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Hanya saja, Soeharto menyinggung soal peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurut dia, Prabowo sebagai Presiden hasil pemilu tidak perlu lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Ia juga menilai Jokowi sejauh ini tidak memiliki kiprah apapun untuk bangsa Indonesia. Tak cukup di situ, Soeharto sebagai bagian dari Purnawirawan Jenderal TNI juga merasa tersinggung dengan posisi putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, di kursi Wakil Presiden RI saat ini. Menurut dia, program pemerintahan Prabowo bisa berjalan tanpa harus melibatkan wakilnya di pemerintah. Kemudian kita akan saksikan ya tanggapan dari Istana. Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap presiden ya. Bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden ya. Menegaskan bahwa apa yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI itu di luar kuasa presiden gitu ya Pak ya? Atau menyerahkan kepada legislatif atau? Itu kan usulan ya, usulan dari para forum purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden kan gitu kan. Nah presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Ya, dari pernyataan Wiranto tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Prabowo Subianto tidak mengacuhkan dan tetap menghargai perbedaan pandangan ya dari sejumlah purnawirawan yang mendesak agar wakilnya yaitu Gibran Raka Buming Raka agar diusulkan untuk dimakzulkan kepada MPR seperti itu. Nah, lalu kita akan saksikan bagaimana tanggapan dari netizen. Ini drama pemerintahan yang sangat seru juga nih ya. Ini rugi kalau nggak diliput, ini rugi banget nih. Forum Purnawirawan TNI termasuk Tri Sutrisno tuntut Gibran diganti lewat MPR. Tri Sutrisno dan 300 purnawirawan TNI dukung pencopotan Gibran. Ini 8 tuntutan dan deretan faktanya. 300 purnawirawan dan 8 jenderal kalau nggak salah sudah tanda tangan untuk mereka mau lah ya untuk pencopotan Gibran lah ya. Nah, Kaisang akhirnya merespon nih ya kan, desakan ganti wakil presiden kan sudah berdasarkan konstitusi ya kan, dia bilang seperti itu nih. Dan Bapak Presiden juga memberikan statementnya. Presiden Prabowo Subianto disebut memilih bersikap hati-hati menanggapi 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI, termasuk usulan mengganti Wakil Presiden Raka Buming. Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Wiranto menegaskan Prabowo tak bisa memberi respon spontan karena isu yang diajukan bersifat fundamental. Beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu. Ujarnya Prabowo juga menghimbau masyarakat tak terpancing polemik. Kita harapkan ada penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana, kata Wiranto. Wah, seru juga nih ya drama-drama pemerintahan kita ya. Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Sekelompok purnawirawan TNI tuntut Gibran dipecat dari posisi Wapres. Apa yang sebenarnya terjadi sih teman-teman? Coba kita masuk lebih dalam nih. Sekelompok purnawirawan TNI mendesak supaya Gibran itu dicopot dari jabatan Wakil Presiden terpilih. Alasannya mereka itu menuding ada pelanggaran administratif waktu proses pencalonan. Tapi banyak yang menganggap tuduhan ini terasa lebih politis daripada yuridis. Tuntutan ini datang dari nama-nama besar teman-teman. Kayak mantan Wapres kita, Tri Sutrisno. Ada juga mantan Mendag Fahrul Razi, sampai ex-kepala staf Angkatan Darat dan Laut. Ya, dengan bobot nama sebesar itu wajar kan kalau publik itu beranggapan ini soal etika demokrasi atau ada manuver politik di baliknya. Menurut kalian gimana? Coba deh share pendapat, berkomen teman-teman.
Ya bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Setiyoso juga mendukung ya langkah dari desakan Purnawirawan ini ya. Mantan Kepala BIN Sutiyoso ikut mendukung tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI mengenai usul penggantian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam sebuah podcast, Sutiyoso menyebut bahwa ia punya kekhawatiran yang sama bahwa nantinya Gibran harus memimpin Indonesia. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutiyoso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia. Apalagi menurut Sutiyoso, Presiden ke-7 Joko Widodo juga pernah mengaku bahwa anaknya tak tertarik terjun ke politik. Namun justru masuk ke politik hingga 2 tahun memimpin Solo dan Gibran pun maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto secara kontroversial. Desakan mengenai pemakzulan Gibran ini sebelumnya disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI yang bergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Setidaknya ada 8 tuntutan yang mana satu diantaranya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kepada MPR dengan alasan keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lembar tuntutan ini juga ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, hingga mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Kemudian kita akan saksikan bagaimana tanggapan dari seorang Kaisang ya. Kemarin Purnawirawan TNI mengusulkan agar mengganti Wapres dari PSI dan dari Mas Kaisang sendiri, bagaimana usulan para Purnawirawan TNI? Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya singkat saja tadi ya penjelasan daripada Kaisang Pangarep dianggap sudah dilakukan secara konstitusional begitu. Padahal kita tahu bahwa sejarah pencalonan daripada Gibran Raka Buming Raka ini memang penuh dengan hal-hal yang tampak begitu vulgar ke hadapan publik, soal perubahan konstitusi, soal perubahan aturan-aturan, dan juga menyebabkan paman daripada Kaisang dan juga Gibran ini akhirnya disanksi etik ya oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita saksikan juga tanggapan dari Purnawirawan Hendro Priyono ya. Menurut saya itu sah-sah saja. Kita kan harus bebas dalam berekspresi, bebas dalam berbicara. Jadi kalau purnawirawan yang bicara kan mestinya kan itu kan sudah terukur, tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Ya, demikian rekan-rekan, bagaimana dengan tanggapan dari rekan-rekan sekalian ya? Silakan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.